Halo Infinite Audit Friends, senang sekali rasanya bisa berkumpul lagi dalam acara Infinite Audit Talk. Dan pada kesempatan hari ini kita udah memasuki episode ke-14. Episode ke-14 ini kita akan diskusi tentang satu fenomena di dalam dunia audit yang rasanya jadi wajib gitu ya, fardu ain kalau kita bicara di kondisi pandemik seperti saat ini. Apalagi kalau bukan remote auditing. Ya, tentu ada banyak sekali hal yang bisa kita kupas, mulai dari pros dan cons dari remote auditing ini sampai dengan sebenarnya critical skills apa sih yang perlu untuk bisa di-enhance oleh seorang auditor, baik itu internal maupun eksternal, untuk bisa menjalankan remote auditing secara optimal. Oke, langsung aja kita akan mulai masuk ke dalam talks kita pada kesempatan hari ini. Dan aku punya satu opening questions buat Mbak Im. Bisa nggak sih sebenarnya Mbak remote auditing ini tuh dilaksanakan, dan sebenarnya kalau kita bicara tentang efektivitasnya tuh gimana sih efektivitasnya? Oke, thank you Bunga. Hai Infinite Friends, kita kembali lagi nih dalam episode baru Infinite Audit Talk, dan hari ini kita akan bahas tentang remote auditing. Menarik banget nih, tadi Bunga udah bertanya tentang bisa nggak sih gitu ya. Sebenarnya kayak ini fenomena baru gitu ya. Nah, kita mau nanya, apakah sebenarnya ini tuh sebenarnya bisa dijalanin beneran dan efektivitasnya seperti apa? Oke, sebelum melangkah ke situ kita akan ngomongin dulu nih, sebenarnya remote auditing itu apa gitu ya. Remote auditing atau virtual audit ini sebenarnya kan metode menjalankan audit secara virtual, rather than on-site gitu, rather than kita benar-benar berkunjung ke tempat klien pengawasan kita. Nah, dengan dukungan teknologi seperti video conference, email, transmisi data, telepon, texting gitu ya. Jadi dari mulai entry, proses pengumpulan bukti audit, sampai nanti kita closing meeting gitu ya, exit meeting, itu semua dilakukan dengan bantuan tadi teknologi gitu. Nah, kalau pertanyaannya bisa atau enggak gitu ya, sebenarnya jawabannya ya harus bisa gitu. Sekarang tuh kita udah nggak punya pilihan lain dengan kondisi pandemi seperti ini ya. Kita nggak bisa memaksakan untuk tidak berjalan sesuai dengan prioritas organisasi, dan tentu keselamatan dan kesehatan organisasi, pegawai-pegawai adalah prioritas organisasi, yang artinya kita sebagai internal auditor juga harus nurut kan. Oh, kalau memang prioritasnya itu gitu ya, ya kita harus menyesuaikan proses auditing kita gitu ya, geser dari tadinya kita melakukan on-site auditing gitu ya, sekarang kita geser ke virtual audit atau remote audit gitu. Terus alternatif ini sebenarnya juga punya kelebihan dan kekurangan. Tadi udah disebutkan oleh Bunga gitu ya. Nah, selanjutnya kalau efektivitasnya gimana sih? Nah, efektivitasnya sendiri tentu eh kita bisa ngomong bahwa yang namanya sebuah alternatif gitu ya, sebuah alternatif pasti punya kelebihan, kekurangan, dan barangkali ketika itu adalah alternatif kedua juga pasti tidak sepenuhnya menggantikan pilihan pertama gitu ya, yaitu on-site auditing gitu. Jadi tentu dalam hal ini tidak bisa 100% menggantikan kualitas atau apa ya, ekspektasi kita terhadap on-site auditing gitu. Tapi pasti ada cara untuk menutup itu ya, atau setidaknya mendekatkan dengan alternatif pertama gitu. Alternatif pertama tadi on-site auditing, kualitasnya bisa kita gantikan, setidaknya mendekati gitu ya, dengan kita tutup dengan skills-nya, dengan tools-nya, terus dengan teknologi gitu, yang mungkin nanti akan saya tanyakan ke Bunga gitu ya. Sebenarnya apa sih critical skills dan tools yang diperlukan gitu ya, agar supaya remote auditing ini nggak jadi alternatif yang tidak apa ya, tidak efisien, tidak efektif, tidak berkualitas gitu. Nah, menurut Bunga gimana? Ya, thank you Mbak Im. Sebenarnya menarik ya kalau kita ngomongin tentang critical skills gitu ya dalam hal remote auditing ini tuh sebenarnya apa sih? Mungkin secara sederhana kita bisa aja as simply as yang penting kamu bisa communicate ini clearly gitu ya ke klien pengawasan kamu dengan oke. Lalu kemudian yang selanjutnya mungkin kayak harus bisa memanfaatkan teknologi informasi, tapi teknologi informasi yang seperti apa? Nah, aku pengen kayak kita coba tata. Ada 4 hal utama sebetulnya kan secara proses yang perlu kita lalui gitu sebagai seorang auditor. Yang pertama adalah dari sisi perencanaan penugasannya, kemudian pelaksanaan, pelaporan, sampai dengan pemantauan tindak lanjut. Nah, first thing first nih di perencanaan penugasannya, di persiapannya ini otomatis penyusunan surat tugasnya atau mungkin dokumen-dokumen penduduk semuanya
melalui aplikasi persuratan, lalu kemudian entry meetingnya juga pasti akan melalui video conference. Jadi kelihayan dalam hal memanfaatkan hal-hal yang seperti itu menjadi kunci gitu. Lalu kemudian hal yang juga penting adalah perlu adanya kemampuan teknis seperti memanfaatkan file sharing platform, lalu kemudian menggunakan TABK gitu misalkan ya, atau teknik audit berbantuan komputer untuk bisa menganalisis data-data historis yang kemudian kita dapatkan dari klien pengawasan. Kemudian bagaimana kemudian melakukan performance misalkan dengan menggunakan akses kepada aplikasi maupun kepada video-video conference dan segala macam. Lalu kemudian observe ini juga menarik ya. Misalkan kalau kita bicara tentang mungkin beberapa tipikal audit gitu ya, seperti mungkin audit manajemen risiko kayak yang saya lakukan, atau mungkin audit-audit tertentu tidak terlalu membutuhkan pengamatan cermat secara fisik, tapi ada hal-hal tertentu yang itu nggak bisa ditawar gitu, perlu ada pengamatan secara fisik. Nah itu untuk beberapa case bisa digantikan dengan drone misalkan, atau Google Earth, live streaming, CCTV dan segala macam. Tapi tentu akan tetap ada limitasinya ya. Nah ini juga yang perlu untuk dipertimbangkan, karena tentu kalau hal yang paling mendasar dan hal yang paling penting untuk bisa dikejar itu adalah efektivitasnya. Jadi as long as memang goals-nya masih bisa tetap tercapai dengan menggunakan tadi drone, Google Earth dan segala macam, masih oke, that's okay. Tapi kalau misalkan tidak mungkin tercapai, ini lagi-lagi remote auditingnya perlu untuk kemudian bisa di adjust gitu sedemikian rupa. Lalu kemudian wawancara misalkan dalam hal pelaksanaan penugasannya tentu akan dilakukan fully menggunakan video call, video conference dan segala macam. Nah ini membutuhkan teknik komunikasi yang kemudian lebih dalam. Kenapa? Karena pasti kita akan memahami sekali ya ada perbedaan kalau misalkan kita communicate directly gitu ya, ketemu langsung in person gitu, dengan kita berkomunikasi melalui tools seperti Zoom atau mungkin Webex dan segala macam. Nah itu pasti akan ada percentage yang menurun gitu dari kualitasnya itu sendiri, kualitas penyampaiannya, sehingga hal itu membutuhkan pemastian komunikasi yang kemudian dilakukan oleh si kedua belah pihak, klien pengawasan serta auditornya ini tetap sesuai, at least memenuhi standar minimal. Standar minimal di sini adalah tidak ada mispersepsi antar kedua belah pihak, antar pihak atas apa-apa saja yang menjadi tujuan dari kegiatan pengawasan sampai dengan nanti apabila rekomendasinya sudah diberikan, apabila temuannya sudah disampaikan, apabila exit meeting sudah dilakukan, seperti itu. Lalu kemudian masuk ke pelaporan dan penugasan. Nah, di sini juga menarik karena nanti penyusunan laporan hasil pengawasannya juga akan di-generate langsung melalui sistem. Kalau mungkin kami di kantor kami sudah menggunakan aplikasi gitu. Nah, ini tentu akan sangat memudahkan. Beberapa hal yang kemudian penting adalah memastikan si pegawai ini kemudian familiar dan juga mampu untuk bisa mengimplementasikan dan mengaplikasikan si aplikasi sistem manajemen pengawasan ini dengan baik atau dengan mumpuni gitu. Nah, di kantor kami, menariknya kami sudah cukup lama gitu ya memanfaatkan aplikasi sistem manajemen pengawasan ini jauh-jauh hari sebelum COVID-19 ada, jauh-jauh hari sebelum pandemi ada, sehingga hal ini kemudian menjadi advantages tersendiri gitu. Karena to be honest, kalau misalkan kemudian shiftingnya terjadi di tengah pandemi, ini pasti akan jauh lebih challenging karena orang belajar tidak melihat secara langsung dengan hanya menonton misalkan YouTube atau mungkin Zoom yang kemudian disediakan webinarnya oleh kantor, itu pasti akan jauh lebih challenging gitu. Lalu kemudian hal yang terakhir juga, pemantauan tindak lanjutnya ini juga biasanya akan tetap menggunakan aplikasi sistem manajemen pengawasan, sehingga pemanfaatan terhadap sistem manajemen ini itu jangka panjang gitu, mulai dari tadi ya awal perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan tindak lanjut, sehingga sudah tidak
menjadi satu skill yang bisa ditawar gitu untuk bisa familiar dan juga terbiasa memanfaatkan aplikasi sistem manajemen pengawasan. Itu sih paling hal-hal yang rasanya kok jadi kritikal gitu ya di dalam shifting menuju ke fully remote auditing ini, Pak. Nah, next I'd like to ask tentang what are needed gitu, Mbak, to do gitu ya, besides having tadi skill-skill yang sebelumnya sudah aku sebutkan. Mungkin kayak kamu ada another pemikiran atau mungkin hal yang kayak pengen kamu share. Oke, thank you Bung. Tadi udah dijawab juga ya tentang critical skills dan tools yang diperlukan gitu ya. Udah lengkap banget nih disebutin Bunga. Tapi mungkin ada beberapa aspek di luar skills dan tools yang perlu diusahakan untuk ada oleh organisasi menurut saya untuk mendukung pelaksanaan dari remote auditing ini gitu. Yang pertama banget tentu kebijakan ya. Itu kan jadi pijakan kita ketika melakukan remote auditing ini biar supaya praktik kita seragam gitu ya, tidak membingungkan baik auditor maupun auditi kita gitu. Jadi kita berpijak pada satu kebijakan yang sama gitu ya ketika melaksanakan proses remote auditing ini. Selanjutnya juga karena ada perubahan proses bisnis gitu ya, ya ada penyesuaian gitu yang tadi bisa dimasukkan ke kebijakan atau bisa dimasukkan ke dalam kayak pedoman audit gitu ya atau petunjuk pelaksanaan audit gitu. Selanjutnya juga yang perlu diperhatikan karena ini adalah sebuah perubahan yang cukup signifikan, ada program change management yang perlu dilakukan oleh organisasi internal audit itu untuk menyiapkan SDM-nya supaya tidak gagap dengan perubahan ini gitu ya. Ini sebuah perubahan yang menuntut kita lebih paham teknologi, menuntut kita untuk tadi Bunga sebutkan berkomunikasi lebih baik gitu ya. Nah, change management ini juga misalnya bisa diberikan pelatihan-pelatihan gitu ya untuk menggunakan teknologi, untuk melakukan komunikasi dengan berbatas layar gitu ya. Jadi change management juga hal yang menurut saya penting untuk disiapkan gitu. Selanjutnya juga kalau kita melakukan remote audit penting banget untuk memastikan adanya akses data gitu ya. Bahwa klien pengawasan kita gitu sudah mempunyai teknologi yang menghasilkan data elektronis, terus kita juga bisa melakukan akses data. Kalau ini sifatnya audit yang menggunakan analisis data gitu ya. Jadi ketika kita melakukan remote audit, pastikan bahwa teknologi organisasi yang kita audit gitu ya, terus ada gitu, sudah eksis, terus dia bisa mengalirkan data, perhatikan infrastrukturnya, perhatikan platformnya gitu, supaya ini terjadi transmisi data atau pengaliran data dengan lancar gitu. Tadi Bunga udah nyebutin juga kalau data and teknologi literasi itu penting gitu ya. Terus saya pikir juga karena ini kalau kita melakukan analisis data besar gitu, kita perlu juga pemahaman tentang teknik sampling gitu ya. Dan selanjutnya saya pikir kalau audit yang sifatnya kayak investigatif gitu, mungkin kita juga perlu kemampuan untuk membaca melalui layar gitu. Maksudnya membaca attitude, behavior gitu melalui layar yang tadinya kan kalau kita ketemu langsung itu lebih gampang gitu. Kita bisa melihat bagaimana orang itu bersikap gitu. Tapi ternyata kalau lewat layar kan ada banyak kendalanya gitu. Nah, kemampuan untuk membaca dengan berbatas layar ini juga diperlukan ketika kita jadi auditor investigasi gitu. Selanjutnya ketersediaan AMS tadi audit management system juga udah Bunga address di sebelumnya gitu. Saya pikir itu juga penting. Nah, ada artikel yang menarik nih yang ditulis oleh quality.org gitu yang menyebutkan bahwa sebenarnya apa sih yang perlu diperhatikan gitu ya ketika kita mau melakukan full remote audit gitu. Yang pertama, kita perlu memperhatikan tujuan auditnya. Apakah itu bisa dilakukan dengan remote auditing full gitu. Selanjutnya yang kedua, ketersediaan teknologinya. Dan yang ketiga, tipe bukti auditnya yang diperlukan untuk bisa memutuskan apakah remote auditing ini sebenarnya bisa kita laksanakan atau enggak gitu. Jadi tadi ada pendapat pribadi saya gitu dan ditambah juga saya nambahin apa yang disebutkan di artikel gitu ya. Salah satu artikel yang menurut saya menarik gitu. Itu sih mungkin apa yang kita perlu siapkan gitu ya selain skills dan tools gitu untuk mendukung pelaksanaan dari remote auditing ini. Nah, sekarang kita mau bahas nih tentang apa sih sebenarnya keuntungan kalau kita melakukan remote auditing ini ketimbang kalau kita melakukan on-site audit atau seenggaknya kalau bukan keuntungan pun apa sih yang sesuatu yang bisa kita dapatkan gitu ya dari remote auditing yang kalau dalam kondisi terpaksa seperti sekarang gitu ya seperti pandemi ini ya ini bisa kita sebut sebagai sebuah keuntungan atau kelebihan dari remote auditing. Silakan Bunga.
Oke, thank you Mbak. Mungkin pasti ada banyak ini ya, sisi pros dan juga sisi-sisi yang mungkin masih unfavorable gitu. Nah, kalau dari sisi favorable-nya sendiri yang paling pertama adalah cost. Nah, jadi of course yang namanya remote auditing ini bakalan reduce ya the cost yang akan dikeluarkan oleh unit internal audit dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Seperti biaya perjalanan menuju ke lokasi auditing, misalkan area-area operasional yang akan diaudit, misalkan. Kemudian proses jarak jauh ini juga akan memberikan penghematan, opsi-opsi penghematan yang signifikan, terutama pada organisasi yang memiliki area operasional yang sangat luas gitu. Contohnya misalkan di organisasi kami itu tersebar gitu ya, klien pengawasannya dari Sabang sampai dengan Merauke, sehingga tentu opsi-opsi yang ditawarkan di remote auditing ini kan reduce cost itu significantly. Jadi kehematan ini menjadi salah satu unsur favorable yang rasanya kok cukup material gitu. Lalu kemudian hal yang kedua ini adalah tentang beban. Pasti tidak dapat kita pungkiri ya, apabila kemudian seorang auditor hadir dalam kantor atau unit klien pengawasan, pasti yang tersita gitu resource-nya itu tidak hanya pada saat mereka harus menyiapkan bahan, tidak hanya pada saat mereka harus mengikuti entry meeting, tapi juga kayak komunikasi harian yang dilakukan segala macam itu tuh kita harus jujur pasti akan cukup menambah beban gitu di kedua belah pihak. Nah, sedangkan remote auditing ini tuh akan sebenarnya pressing beban tadi untuk jauh lebih compact, untuk jauh lebih ringan gitu ya, untuk jauh lebih bisa diminimalisasi, meskipun challenge-nya tadi both side adalah bagaimana kemudian bisa tetap mengoptimalkan efektivitas dari cara komunikasi virtual yang kita lakukan. Lalu hal yang terakhir ini agak maju gitu ya ke arah masa depan, di mana sebetulnya pelaksanaan remote auditing ini juga sebenarnya akan mendorong kultur baru loh, kayak misalkan yang tadinya continuous audit, continuous monitoringnya belum bisa benar-benar berjalan, ini dengan kondisi yang seperti ini akan secara psikologik itu bakalan lebih memacu kita untuk bisa kemudian melancarkan aliran data. Karena apa? Karena yang namanya remote auditing ini pasti tidak hanya akan berjalan 1-2 tahun ini gitu, karena kita tahu bahwa memang pertama pandemik juga kita nggak tahu sampai kapan. Lalu hal yang kedua, ini tuh sebetulnya mengubah kultur kita, kultur organisasi, kultur even personal gitu, untuk bisa melakukan tugas dan fungsi secara optimal, sehingga aliran-aliran data yang secara otomatis bisa masuk itu kemudian krusial gitu, sehingga kultur pengumpulan data dan dokumen digital yang kemudian periodikal pasca diterapkannya remote audit ini menjadi satu hal yang tentu akan jadi sangat-sangat favorable juga di masa mendatang. Nah, tadi kita udah ngomongin plusnya, sekarang coba kita ngomongin minusnya nih. Pasti banyak banget tadi Mbak Im udah sempet ngobrolin tentang bagaimana kita nggak bisa nangkap micro expression gitu kalau misalkan lagi mungkin menggunakan Zoom, wawancara ke klien pengawasan untuk case-case audit investigasi. Pasti ada banyak lagi, dan coba Mbak aku pengen dengar dan coba mungkin Mbak Im bisa share lebih jauh lagi. Oke, thank you. Tadi Bunga juga udah sebutin kan ya kelebihannya. Jadi nggak adil kalau rasanya kita cuma bahas kelebihannya doang, terus kita nggak menyebutkan apa sih sebenarnya kekurangan atau setidaknya hal-hal yang less favorable gitu ya dengan adanya remote auditing ini. Nah, kalau menurut saya sih yang pertama banget, memang ada hal-hal yang tidak bisa digantikan sepenuhnya oleh remote audit ini. Tadi Bunga udah sebutin kalau micro expression gitu ya, body language itu nggak bisa dilihat seleluasa kalau kita ketemu langsung gitu ya. Jadi untuk audit investigasi gitu misalnya ada tantangan besar yang harus mereka hadapi ketika audit ini bergeser ke remote audit gitu. Terus juga misalnya pemeriksaan fisik pembangunan gedung itu kan nggak bisa digantikan gitu aja dengan misalnya coba dong videoin gedungnya, itu kan tidak benar-benar memberikan kita
keyakinan yang memadai sebenarnya ya. Jadi saya takutnya malah cuma dicukup-cukupkan, ya udahlah karena kita bisanya gini doang gitu. Itu kan jadi mengganggu kualitas sebenarnya, pencapaian kualitas dari auditnya sendiri jadi menurun gitu. Selanjutnya yang kedua, saya mau nyebutin soal Zoom fatigue. Jadi kita tuh ketika sering banget melakukan Zoom kayak sekarang, dari Zoom ke Zoom, back to back meeting gitu ya. Kayak kalau kita auditing berarti kita harus mulai dari entry sampai wawancara, terus penggalian informasi sampai exit meeting pun kita pakai Zoom gitu ya. Ini tuh menyebabkan kelelahan gitu, kelelahan yang bahkan kayaknya lebih lelah daripada kita ketemu fisik gitu. Yang padahal lucu kan, karena kita ketemu fisik kan artinya kita ada pergerakan gitu, pergerakan fisik. Tapi itu nggak lebih lelah sepertinya dibanding kita ngelakuin dengan Zoom gitu. Nah ini juga mempengaruhi efektivitas karena konsentrasi mungkin menurun gitu ya, efektivitas kita dalam mengumpulkan bukti, terus juga faktor kesehatan gitu ya, karena kita kurang jalan tadi, jadinya kesehatan kita sebagai auditor gitu jadi mungkin lebih perlu harus extra effort gitu untuk menjaganya gitu. Ketiga, karena kita tuh sebenarnya auditor tuh kan dikondisikan untuk senang ketemu orang ya. Terus karena nggak ada human interaction yang ketemu langsung gitu. Itu tuh jadi kayak mengurangi kebahagiaan kita sebagai auditor gitu. Jadi auditor yang happy itu kan bisa melakukan tugas dengan lebih baik, dan kalau nggak ada human interaction yang secara langsung juga mungkin bisa mempengaruhi kualitas dari auditnya gitu. Nah, kalau bisa disebutin hal lain gitu, kita juga mempertanyakan ya sebenarnya tujuan audit ini benar-benar tercapai nggak sih dengan proses remote audit itu? Tadi misalnya kalau audit investigasi, audit pemeriksaan fisik gitu-gitu. Apakah tujuannya beneran tercapai atau cuma dicukup-cukupkan aja, ya udahlah karena bisanya gini doang gitu. Terus yang perlu diperhatikan hal lain adalah kendala teknis ya, misalnya jaringan. Kita hidup di negara yang jaringannya belum stabil gitu ya. Terus akses ke data juga butuh kesiapan infrastruktur. Itu jadi hal-hal teknis yang juga harus kita perhatikan nih, yang sepanjang pengamatan saya di Indonesia ya belum cukup suportif gitu ya sebenarnya. Apalagi itu kalau kita tidak hidup di kota besar misalnya. Kendala teknis ini jadi lebih besar lagi gitu. Terus selanjutnya juga proses transmisi data, ada isu keamanan gitu. Ketika kita mengalirkan data yang besar dan mungkin data besar dan data yang sensitif, mungkin isu keamanan juga jadi salah satu hal yang jadi was-was gitu, baik auditor maupun auditor ya, ketika kita melakukan transmisi data. Dan terakhir mungkin ini nggak directly related to remote audit, tapi sebenarnya lebih ke kondisi pandemi ini gitu ya, membuat remote audit gitu. Kenapa sih audit nggak diberhentiin dulu gitu? Ada perasaan seperti itu. Kenapa sih kalian harus jadi burden tambahan di tengah pandemi gitu? Jadi mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan terkait dengan kekurangan atau hal-hal yang less favorable terkait dengan remote auditing. Sekarang saya mau nanya tentang, tadi kita udah sebutin kelebihan, udah sebutin kekurangan. Nah, sebenarnya kalau praktiknya secara langsung, gimana sih Bunga cara atau bagaimana pengalaman Bunga gitu ya melakukan remote audit ini di dunia nyata? Ya, makasih banyak Mbak. Hal yang cukup menarik adalah kami cukup beruntung karena kebetulan di organisasi kami kita sudah menggunakan audit management system tadi ya, aplikasi sistem manajemen pengawasan yang memang sudah jauh-jauh hari gitu sebelum pandemi ini ada gitu. Nah, tadi kalau misalkan kita lihat secara proses itu tentu ada banyak sekali ya tahapan-tahapan yang kemudian kita lakukan, dan sebetulnya tahapan-tahapan tersebut tidak berubah at all, hanya kemudian mekanismenya yang perlu di-adjust. Nah, seperti kalau misalkan tadi aku udah sempat cerita mulai dari perencanaan penugasan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan. Jauh sebelum itu pun juga sebetulnya jadi perlu ada adjustments gitu, kayak misalkan bagaimana kita melakukan identifikasi dan updating audit universe, semuanya perlu untuk dilakukan secara daring gitu melalui aplikasi sistem manajemen pengawasan juga, yang mana terintegrasi nanti pada saat kita melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga pemantauan. Lalu kemudian konsultasi dengan senior management itu juga akan dilaksanakan secara fully
online menggunakan video-video conference dan segala macamnya. Ini menjadi satu challenge tersendiri sih. Kalau misalkan kita bicara tentang bagaimana kemudian seorang auditor atau bahkan si tim auditnya itu melakukan analisis data historis, karena ini rasanya menjadi satu hal yang penting dan akan sangat sering untuk bisa dilakukan apapun tipe auditnya, meskipun tidak di seluruh jenis audit dilakukan, tapi kayak in most itu kita akan lakukan gitu. Nah, hal yang pertama adalah memastikan bahwa audit software in generalnya itu bisa kemudian memiliki requirements yang kemudian bisa dipenuhi oleh sebagian besar tim audit. Seperti kayak kita tahu bahwa penggunaan audit management system itu pasti akan membutuhkan devices dengan requirements tertentu. Nah, hal ini juga harus diperhatikan oleh organisasi bagaimana kemudian si timnya itu tidak hanya piawai dalam memanfaatkan si audit management systemnya, tapi juga device yang digunakan atau kemudian dongle yang kemudian disediakan oleh kantor gitu untuk bisa digunakan oleh auditor atau tim auditnya itu kemudian cukup bisa support dengan optimal. Lalu kemudian ada hal-hal yang menarik juga, kayak misalkan tadi kita udah ngobrolin bagaimana kemudian ada potensi di masa mendatang, favorable things-nya adalah akan lebih terpacu cepat gitu untuk bisa melakukan continuous audit dan continuous monitoring dengan lebih baik gitu dibandingkan sebelumnya. Nah, tapi ini juga harus perlu didukung oleh hal-hal yang sifatnya additional skills gitu oleh si auditor itu sendiri, kayak bagaimana kemudian dia bisa memanfaatkan utility software yang ada, atau bagaimana kemudian dia bisa kemudian setup query atau setup script gitu ya untuk bisa memastikan apa yang menjadi goals atau tujuan auditnya ini tercapai gitu. Tidak perlu seluruhnya ahli, bahkan kita rasanya sangat sedikit aja cukup yang ahli gitu ya, karena itu hanya digunakan beberapa kali, tidak akan periodik gitu, dan kemudian bisa digunakan secara jangka panjang. Itu mungkin hal-hal yang rasanya kok menjadi penting gitu untuk bisa disiapkan. Dan last but not least juga ada audit expert system yang kemudian ini rasanya kok perlu gitu untuk bisa dimanfaatkan khususnya dalam melakukan teknik audit berbantuan komputer. Itu sih rasanya kalau misalkan kita bicara tentang technical gitu ya. Nah, hal yang juga aku pengen tahu terkait dengan remote auditing ini rasanya belum afdol kalau kita ngomongin tentang hal-hal yang seperti theoretical atau mungkin gambaran-gambaran secara teknis, tapi kalau belum menyentuh sisi-sisi personalnya nih. Nah, aku pengen tanya tentang personal experience. Kira-kira ada nggak sih Mbak personal experience khusus gitu terkait dengan remote auditing ini, dan bagaimana kemudian itu menjadi significantly berbeda gitu dengan common auditing? Oke, thank you Bunga. Sebelumnya disclaimer banget nih. Jadi saya merasa saya itu cukup tidak representatif ya untuk mewakili cerita transisi dari on-site audit ke remote audit, karena sejujurnya saya kan kerjaannya IT audit ya, yang sebenarnya sejak sebelum pandemi pun pekerjaannya memang sudah jarang ketemu audit secara langsung gitu. Jadi biasanya entry meeting saja karena kita perlu membangun komunikasi gitu ya dengan auditinya, dengan kliennya, itu kita ketemu fisik. Selanjutnya prosesnya lebih banyak tidak bertemu langsung gitu. Jadi pertama itu saya merasa saya sendiri kurang representatif ya untuk menceritakan ini, tapi yang mau saya sampaikan adalah justru karena saya tidak representatif gitu, tapi bahkan saya masih mengalami kegundahan gitu ya, kegundahan dengan perubahan ini gitu. Jadi bayangin cuma orang yang sedikit melakukan kegiatan onsite tadinya, itu aja merasakan kegundahan yang luar biasa, apalagi saya bayangin kalau yang memang pekerjaan auditnya itu by nature memang ketemu langsung gitu ya, atau onsite audit gitu.
saya itu juga kedua, saya juga mau bilang bahwa saya ini di kondisi yang cukup baik gitu ya. Saya lumayan punya digital literasi, saya punya kemampuan mengolah data ya, walaupun tidak expert ya, maksudnya masih bisa mengolah data. Terus saya punya literasi teknologi juga. Saya juga mau bilang bahwa kondisi ini membuat saya mengerti bagaimana ini jadi challenging banget gitu ya bagi orang-orang yang mungkin tidak di posisi seberuntung saya gitu dalam hal literasi gitu ya, terutama tadi literasi digital, literasi data, literasi teknologi gitu. Jadi saya mau bilang bahwa saya yang cukup punya posisi yang favorable aja itu masih mengalami situasi-situasi yang cukup menggundahkan hati gitu ya dengan perubahan ini gitu. Nah, yang mau saya sampaikan juga bahwa kesiapan itu penting banget ternyata. Jadi bagaimana proses transisi ini gitu ya perlu persiapan yang cukup gitu. Tadi saya sudah sebutkan soal kebijakan, perubahan proses bisnis, change manajemennya gitu ya. Jadi bagaimana organisasi menyiapkan SDM-nya dengan pelatihan-pelatihan gitu. Terus juga infrastrukturnya perlu dipenuhi. Terus juga tadi kita harus punya audit manajemen sistem gitu ya, supaya nggak bingung gitu bagaimana kita berkomunikasi di dalam tim gitu ya, dalam bentuk kertas kerjanya tuh gimana sih interaksinya gitu. Nah, kalau di kita kan sudah ada audit manajemen sistem yang anggota tim bisa masukin ke dalam AMS itu, terus ketua tim bisa review berjenjangnya tuh di dalam aplikasi gitu. Dan saya yakin tidak semua punya privilege untuk seperti ini gitu ya, Bung. Jadi justru saya mau bilang karena saya tidak cukup representatif untuk menggambarkan transisi, tapi saya juga masih merasakan kemudahan yang luar biasa. Jadi di sini saya mau bilang bahwa saya sangat mengerti perjuangan para teman-teman auditor ini dalam melakukan remote audit gitu ya. Saya merasa hebat banget kalian bisa ngelakuin ini gitu ya. Pekerjaan yang harusnya dilakukan dengan fisik tapi terus kita harus ganti bisa dibilang full gitu ya menjadi remote audit dan kita tetap bisa melaksanakan tugas dengan baik gitu ya, tetap menjaga kualitas audit kita, tetap menjaga efisiensi dan efektivitas dari audit kita. Jadi props untuk semuanya teman-teman auditor yang sudah bekerja keras untuk tetap bisa melakukan audit di masa remote auditing ini. Gitu sih mungkin sedikit sharing dari saya karena saya bilang saya nggak berubah secara in general, saya tidak banyak berubah gitu ya Bung, tapi semoga ini bisa ngasih gambaran ke teman-teman bahwa bahkan orang yang nggak mengalami banyak perubahan pun masih berjuang gitu ya dengan proses remote audit ini. Oke, terakhir mungkin ini untuk menutup diskusi kita hari ini, kita mau tahu sih Bung, setelah tadi kita udah diskusi dari awal gitu ya sampai tadi pengalaman pribadi saya juga gitu, Bunga melihatnya sebenarnya mungkin nggak sih gitu ya kita melakukan full remote audit terutama di masa depan gitu. Silakan. Thank you Mbak. Jawabannya sebenarnya singkat, jelas, dan padat. Of course mungkin ya, itu obvious ya, itu jelas banget, sangat mungkin. Tapi tentu ada beberapa hal yang kemudian masih menjadi bintang gitu ya, kecil di bawah ya. Jadi kayak bagaimana kemudian kita mempertimbangkan nanti akan ada transaksi-transaksi data yang besar dan juga kompleks yang kemudian perlu disiapkan di infrastrukturnya karena kan penyerahan datanya menjadi fully digital ya, maksudnya fully melalui platform daring gitu. Nah ini perlu untuk dipikirkan infrastrukturnya. Lalu kemudian kalau kita bicara juga tentang ketersediaan perangkat dan fasilitas yang kemudian dapat mendukung, ini juga perlu untuk bisa menjadi concern. Batasan-batasan waktu yang kemudian perlu di-adjust pada saat melakukan remote auditing compare to common one atau mungkin tadi on-site auditing. Lalu kemudian hal yang juga penting adalah keamanan lingkungan dari sistem audit yang kita gunakan itu sendiri. Kenapa? Karena yang namanya tadi penyerahan datanya seluruhnya secara daring. Nah, tentu ini juga perlu meningkatkan tidak hanya awareness si auditornya itu, tapi juga memastikan bahwa keamanan data tersebut itu tuh bisa optimal gitu, karena kan akan sangat mudah gitu ya di era saat ini pembobolan data dan segala macam, dan sudah menjadi tugas kita sebagai seorang agen gitu ya di unitnya masing-masing, di organisasinya masing-masing untuk bisa memastikan keamanan data perusahaan atau keamanan data organisasi.
terlebih kalau bekerja di sektor publik. Rasanya ini menjadi satu hal yang krusial sekali gitu. Lalu kemudian hal yang kemudian tidak kalah penting, ini juga mungkin menjadi closing thing yang rasanya kok penting untuk di-highlight adalah melakukan regularly adjustment tingkat risiko audit. Karena tentu dengan kondisi yang semuanya serba digital seperti ini akan jauh-jauh lebih turbulensinya lebih tinggi. Dengan turbulensi yang lebih tinggi, kita harus lebih agile, kita harus jauh lebih lincah gitu untuk bisa merespon. Nah, di sisi lain, of course, ini tingkat risikonya juga jadi bergerak dengan jauh lebih cepat. Tingkat risikonya juga perlu di-adjust dengan jauh lebih oke. Dan apabila saya bisa kasih advice, justru harus jauh lebih strict. Artinya, tingkat penerimaan risiko itu jadi harus lebih di set up sedemikian rupa, mungkin akan lebih strict gitu. Karena rasanya di tengah kondisi yang serba turbulence gitu di era saat ini, itu menjadi kunci kita untuk bisa memastikan meminimalisasi hal-hal yang sifatnya unfavorable bisa terjadi di organisasi, termasuk yang nantinya bakal berdampak ke tidak tercapaian dari goals organisasi kita. Jadi itu teman-teman diskusi kita tentang remote auditing di kesempatan hari ini. Rasanya senang banget bisa diskusi sama teman-teman semuanya di episode ke-14 kali ini. Nah, teman-teman, rasanya akan ada banyak sekali hal-hal berkaitan dengan isu-isu update di dunia internal audit yang bisa kita diskusikan bersama, tapi kita juga ingin dengar masukan dari rekan-rekan semuanya, Infinite Audit Friends semua yang ada di sini untuk bisa bareng-bareng diskusi. Teman-teman bisa drop di kolom chat di bawah ini, atau bisa juga menghubungi kami melalui kanal Instagram maupun kanal LinkedIn kami di Gresika Bunga Silvana atau di Nur Imul Atun Solihat. Itu aja. Terima kasih banyak. Stay safe dan sampai jumpa pekan depan. Bye Infinite Audit Friends. Bye. Terima kasih semuanya.